Kami yakin dan percaya bahwasanya pertolongan-Mu Tuhan benar-benar Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami dan memperdulikan kehidupan kami. Dan kadang-kadang Tuhan kami tak mengerti Tuhan, Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tetapi yang kami tahu adalah bahwasanya apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami itu yang terbaik ya Tuhan. Dan kiranya ajarilah kami senantiasa untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti setiap jalan-jalan-Mu, setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya jalan hidup kami tidak serong dan tidak salah ya Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang setia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan saya yakin firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita baca, kita mencernahnya, maka kebenaran itu semakin akan tumbuh di dalam hidup kita. Kebenaran itu seperti benih. Nah, hati kita, pikiran kita itu seperti tanah. Manakah yang lebih banyak kita tanam dalam hati dan pikiran kita? Apakah berita-berita buruk ya? Nah, ataukah berita-berita baik, kabar-kabar baik? Kalau kabar buruk terus banyak kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, maka lama-lama benih kabar baik, kabar buruk itu akan semakin menjadi pohon dan semakin kuat. Makanya hidup kita ini sudah hatinya buruk, pikirannya buruk, maka wajahnya juga buruk. Ya mau gajah enggak ya? Ada yang hatinya baik, hatinya buruk, pikirannya buruk tapi wajahnya baik gitu ya. Nah, tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita benih firman Tuhan, benih kebenaran, benih kebaikan itu yang selalu kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita juga akan menjadi benar dan menjadi baik. Nah, oleh karena itulah mari kita perhatikan apa yang banyak kita tanam di dalam hati dan pikiran kita. Yang saya katakan tadi, hati kita dan pikiran itu seperti tanah. Dan tanah itu netral, tanah itu selalu menerima benih apapun. Nah, benih apapun yang ada di dalam tanah itu pada satu saatnya juga akan tumbuh. Karena kalau kita lihat tanah kosong itu, kalau saudara enggak tanami, maka yang tumbuh itu adalah ilalang-ilalang. Nah, hati kita, pikiran kita juga seperti begitu. Kalau kita enggak tumbuhin, kalau kita enggak menumbuhkan, ya, kita enggak tanamin hati dan pikiran kita, maka walaupun enggak kita tanam, maka pasti akan tumbuh yang lain. Sama seperti tanah kosong, maka akan tumbuh ilalang. Hati kita dan pikiran kita juga akan tumbuh ilalang. Ilalang itu berbicara tentang hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itulah pada saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendaknya atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya memakai judul mengerti. Mengerti itu berbicara tentang memahami. Kalau mengerti itu seringkali dikaitkan dengan pola pikir, saudara. Nah, pola pikir kita itu dibentuk dari hati kita. Jadi sebenarnya bisa digambarkan kalau pola pikir orang itu salah, maka pasti hatinya salah. Jadi enggak bisa dikatakan bahwasanya, waduh walaupun pikiran saya itu salah tetapi hati saya itu benar, enggak mungkin. Karena pikiran dan hati itu adalah satu kesatuan, saudara-saudara. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang keluar di dalam pikiran kita itu keluar dari hati. Nah, hati dan pikiran itu juga bekerja sama dengan perkataan. Ya, saudara. Jadi beberapa minggu yang lalu saya katakan, orang mengatakan hal-hal yang jelek, orang mengatakan hal-hal yang menyakitkan, itu berarti hatinya juga jelek, hatinya juga menyakitkan. Jadi enggak bisa dikatakan walaupun mulut saya ini, waduh kalau keluar kata-kata yang menyakitkan tapi hati saya itu baik. Itu adalah tidak benar. Karena jelas firman Tuhan katakan apa yang keluar, ya, keluar dari mulut kita itu keluar dari perbendaharaan hati kita, saudara. Nah, mulut itu
mulut itu tidak bisa membohongi hati. Gitu. Nah, jadi mulut itu nggak bisa membohongi hati. Kalau seseorang sering mulutnya itu menyakitkan, berarti hatinya sedang sakit. Nah, saudara-saudara, ada satu kata-kata bijak yang mengatakan seperti begini. Kehidupan seseorang dibentuk oleh perkataannya. Nah, kehidupan seseorang dibentuk oleh perkataannya. Karena firman Tuhan katakan mati dan hidup dan mati seseorang itu ditentukan oleh lidah, saudara-saudara. Keberhasilan seseorang dan tidak keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh lidah atau perkataan. Tetapi kehidupan orang percaya itu dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Kehidupan kita itu dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, makanya saudara harus benar-benar mendalami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan kalau saudara mengerti firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan itu setiap hari. Karena firman Tuhan itu yang kita saudara ucapkan setiap hari, itu membentuk masa depan saudara. Itu membentuk keberhasilan kita, itu membentuk kehidupan kita, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan seringkali katakan, perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Saudara. Karena apa? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, apa yang kita katakan itu kemudian didengar oleh telinga. Ketika didengar oleh telinga, maka panca indera lain itu juga akan bekerja. Maka apa yang terjadi ketika masuk ke telinga itu masuk ke pikiran kita. Memori pikiran kita itu akan menyimpannya. Dan kemudian menyimpannya itu dan masuk di dalam hati kita, saudara-saudara. Kalau itu kemudian bekerja bersama-sama, seluruh panca indera bekerja bersama-sama dengan hati dan pikiran, saudara-saudara. Maka benar-benar satu saat firman Tuhan itu akan menciptakan kehidupan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam kehidupan anak kecil. Kalau anak kecil misalnya saudara akan tanya, cita-citamu jadi apa? Maka anak kecil itu terus mengatakan cita-citaku misalnya, jadi guru. Tapi terus diperkatakan setiap hari atau diperkatakan seumur hidupnya, maksudnya terus menerus ketika dia bertumbuh dengan dewasa. Dan kita sebagai orang tuanya kemudian menyemai atau kemudian merawat apa yang dicita-citakan, apa yang diperkatakan, saya yakin maka dia benar-benar akan jadi seperti yang dikatakan atau seperti yang dicita-citakan, saudara. Nah, itulah kehidupan kita. Makanya sebenarnya mari kita belajar bagaimana kita mengerti kehendak-Nya. Dan cara untuk mengerti kehendak Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah bukan hanya berisi kehendak Tuhan, tetapi firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya mengandung firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan, bukan hanya pengandung dan bukan hanya berisi firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau saudara hanya punya kerinduan saja membaca firman Tuhan atau ingin merenungkan firman Tuhan, tanpa saudara bisa mengerti, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ada orang-orang yang memang sudah rajin baca Alkitab, tapi tidak bisa membentuk kehidupannya tidak berubah. Ada, saudara. Saudara, ada yang sudah selesai baca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mungkin sudah 10 kali, tapi kehidupannya juga tidak pernah berubah, sama aja, saudara. Nah, dan sebenarnya itulah pergumulan kita. Ada orang-orang yang lain yang bukan percaya kepada Tuhan membaca Alkitab, sampai mungkin berkali-kali mempelajarinya sampai detil, tapi juga hidupnya tidak berubah, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia baca Alkitab, baca firman Tuhan, bukan mengerti kebenaran, tapi malah malah memutarbalikkan kebenaran. Ada juga. Nah, inilah pergumulan kita, saudara. Jadi ada juga orang baca Alkitab itu misalnya kenapa? Aduh Pak, saya itu sulit tidur Pak. Pakai obat tidur aja nggak bisa tidur Pak. Tapi baca Alkitab Pak, belum satu pasal Pak, langsung bisa tidur Pak. Jadi ada yang seperti begitu. Baca Alkitab malah bukan merasakan kekuatan, tapi merasa ngantuk. Tapi di sini nggak ada. Di sini adalah orang-orang yang waktu baca Alkitab jadi semangat gitu ya. Ada amin ya. Amin. Nah, ada yang waktu baca Alkitab itu aduh malas sekali, sehingga Alkitabnya ini menjadi
satu buku yang paling langka ya. Paling langka. Hanya dibukanya aja, wah saking kudusnya, saking sakralnya, dibuka pada hari Minggu saja. Hari Minggu pas ibadah. Luar biasa. Kalau dia benar-benar hari Minggu setiap minggu bisa ibadah. Kalau misalnya ibadahnya cuma 1 bulan sekali, Alkitabnya semakin kudus, semakin sakral, hanya bisa dibuka 1 bulan sekali. Nah, ada yang Kristen kristal, Kristen Natal, kristal pas, ya, ada yang Kristen Natal dan Paskah saja. Wah 1 tahun, wah ini Alkitabnya menjadi Alkitab yang waduh sangat sakral sekali. Hanya dibuka pada waktu Paskah dan Natal. Wah seperti orang kudus ya. Nah saudara-saudara, nah saya nggak tahu apakah benar-benar seperti Alkitabnya itu, makanya selalu kalau lihat Alkitabnya itu selalu bersih gitu. Bersih gitu. Sampai kemudian masih lengket-lengket. Waduh saking banyak. Iya Alkitab saya jaga dengan baik-baik. Saking jaganya itu sampai hanya dibuka 1 tahun 2 kali, saudara. Wah, tapi ada juga yang lihat Alkitabnya sang kumel gitu ya. Bukan berarti dia suka membaca. Wah ada waktu saya lihat ada kok Alkitabnya kok kumel banget. Wah orang ini rajin baca Alkitab. Ternyata setelah ditelusuri kenapa kok kumel gitu ya. Ternyata dipakai sebagai bantal. Nah, karena bantal, karena kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, saking tidurnya itu sungguh-sungguh, sampai kemudian aliran keringat dan aliran lainnya sampai ke Alkitabnya seperti begitu. Nah, saudara-saudara, untuk kadang-kadang memang ada pergumulan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah baca Alkitab, tapi gak mengerti yang kita baca. Benar kan? Kita udah baca Alkitab, tapi juga gak paham-paham yo, gak ngerti-ngerti yo, apa maksudnya. Tetapi ada juga orang baca Alkitab sudah ngerti, pura-pura gak ngerti. Wah itu yang mungkin orang dikatakan istilahnya keter, sudah mengerti tapi gak mempraktekannya, itu keter. Apa? Keterlaluan ya. Terlaluan seperti begitu. Nah, hari ini bagaimana kita dapat memahami akan hal itu? Sebenarnya pergumulan ini juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan pergumulan kita saja. Murid-murid Tuhan Yesus yang juga sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus juga pernah mengalami sampai tidak mengerti. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati, mereka juga tidak mengerti apa isi Alkitab itu waktu mereka membacanya. Wah, zaman dahulu itu tidak seperti kitabnya, tidak seperti ini karena Perjanjian Baru mungkin masih belum ditulis dengan lengkap. Jadi masih dalam bentuk kitab-kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi itu berbicara tentang nubuat. Mereka sudah memahaminya, mereka sudah membacanya, mereka sudah mempelajari, tapi mereka enggak mengerti, saudara. Nah, itu yang dialamin oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mari coba kita membukanya di dalam Lukas pasal 24. Kita baca ayat 45 saja dulu. Lukas pasal 24 ayat 45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Jadi perikop ini berbicara, judul perikopnya itu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi perikop yang di atasnya Yesus menampakkan diri kepada berapa orang atau 2 orang di jalan Emmaus. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, mereka enggak mengerti kalau itu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan juga mereka enggak mengerti-ngerti. Nah, demikian juga murid-murid ketika mereka berkumpul ya saudara-saudara di satu tempat, mereka juga tidak mengerti apa yang sudah disampaikan. Berita-berita yang dulu disampaikan oleh Tuhan Yesus, katakanlah katakanlah kebenaran-kebenaran, mereka juga enggak mengerti. Nubuat-nubuat yang sudah digenapi mereka juga tidak mengerti, walaupun mereka mengalami. Mereka juga tidak mengerti apa maksud dari mujizat Tuhan, apa maksud dari perkataan Tuhan yang diucapkan langsung sendiri oleh Tuhan. Mereka tidak mengerti. Kadang-kadang juga kita seperti begitu.
Mungkin setiap hari saudara membaca, mungkin setiap minggu saudara mendengarkan khotbah, tapi juga tidak mengerti. Nah, inilah bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendaknya. Nah, ini juga dialami oleh murid Tuhan Yesus. Pada ayat 45 mengatakan seperti begini. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Siapa yang membuka pikiran mereka? Yesus. Saudara, yang pertama yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, adalah saudara benar-benar harus memohon kepada Tuhan Yesus. Pada ayat ini dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya sering kali mengatakan, saudara, Alkitab saudara adalah kitab tertulis, tapi Tuhan Yesus adalah kitab hidup. Kalau kita ingin memahami kitab yang tertulis ini, saudara harus memiliki pengalaman bersama dengan kitab yang hidup, Alkitab yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Murid-murid setiap hari 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat Tuhan Yesus, itu tidak menjamin dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan juga mereka menangis, mereka tidak mengerti. Bahkan mereka juga sangsi, apakah mereka yang sudah mendengar, 3 hari lagi aku akan bangkit. Mereka sampai tidak percaya, sampai mereka menangis, meraung-raung, dan kemudian mereka melarikan diri. Mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka melakukan, bahkan kemudian ada banyak di antara mereka yang kemudian kembali ke pekerjaannya semula. Yang nelayan pergi mencari ikan, saudara. Padahal sudah dikasih tahu setiap kali, Yesus juga mengatakan, aku nanti akan mati, tapi 3 hari lagi aku akan bangkit. Mereka lupa akan hal itu. Atau saya katakan mereka bukan lupa, ataukah mereka itu sudah mengerti, mereka itu sudah mendengar banyak kali, bahkan langsung dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mengertinya, tidak menyimpannya dalam hati. Kegagalan kita untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan adalah seringkali kita tidak menyimpan firman Tuhan itu dengan baik di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, kita tidak merawat firman Tuhan itu sebaik-baiknya. Padahal kalau saudara melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, firman Tuhan itu digambarkan seperti permata yang sangat berharga. Jadi firman Tuhan itu adalah sangat berharga sekali. Sampai digambarkan kemudian dalam satu perumpamaan, maka orang itu menjual segala hartanya dan membeli tempat itu karena dia tahu tempat itu ada permata, dan permata itu digambarkan itu sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sangat berharga, saudara. Dan itu lebih berharga daripada apa yang saudara punyai. Makanya bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Simpanlah firman Tuhan yang kita dengar. Simpanlah firman Tuhan itu, bahkan di dalam pernah saya membaca satu bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan adalah, salah satunya adalah saudara harus menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin itu menjadi ayat emas saudara. Karena satu saat ketika saudara menghadapi apapun terjadi dalam kehidupan saudara, maka ayat-ayat itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan ketika ayat itu dihidupkan, ayat itu menjadi hidup, maka ayat yang hidup itu kemudian akan menghidupkan semangat saudara. Dan ketika semangat saudara dihidupkan, maka saudara bisa menjadi lebih daripada pemenang terhadap setiap masalah apapun. Kegagalan kita adalah karena kita tidak pernah menyimpan firman Tuhan baik-baik di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan itu enggak kita pernah hafalkan atau enggak pernah kita mengerti, enggak pernah kita pahamin. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan hidup, masalah-masalah hidup, maka kemudian kita blank. Enggak tahu apa yang kita lakukan, pikiran kita blank, memori di dalam pikiran kita coba mencari jawaban. Enggak bisa, enggak ada, karena enggak ada yang firman Tuhan yang nyantol dalam pikiran kita. Enggak ada firman Tuhan yang kita masukkan, kita simpan di dalam perbendaharaan hati kita. Yang kita simpan dalam perbendaharaan hati kita adalah kata-kata kebun binatang. Ya, betul. Sehingga ketika masalah yang datang, yang keluar apa? Kata-kata kebun binatang.
Karena kita merawat binatang-binatang yang ada di dalam hati kita. Yang ada yang kita simpan di dalam pikiran kita, memori pikiran kita. Bukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tapi mungkin perkataan-perkataan yang dunia. Sehingga kemudian ketika saudara menghadapi persoalan, pikiran saudara, memori pikiran saudara sedang bekerja dan yang keluar adalah keluhan, hujatan, keputusasaan. Tapi kalau saudara benar-benar menyimpan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, ketika saudara menghadapi situasi apapun, maka memori pikiran kita itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Dan kemudian memori itu akan menghidupkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan saudara. Hati saudara yang saudara isi dengan perbendaharaan firman Tuhan. Kemudian ketika saudara menghadapi situasi-situasi apapun, maka perbendaharaan yang ada di dalam hati saudara kemudian dikeluarkan oleh Roh Kudus. Dan itulah yang kemudian akan menguatkan kehidupan saya dan saudara. Saudara, kehidupan kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan kemenangan saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan. Ini yang saudara harus lihat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengalami apa yang dialami oleh murid-murid ini? Yang ayat 45 tadi, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana pikiran kita ini bisa terbuka dan kita bisa mengerti kitab suci. Yang kita pahami, yang saya katakan tadi, kitab suci ini adalah hal yang paling berharga. Kitab suci ini adalah, Alkitab ini adalah kitab kehidupan. Karena saudara dapat memahami Alkitab, saudara bisa memahami kehidupan. Alkitab ini berisi masa depan. Menentukan masa depan, bukan hanya masa depan kita, menentukan masa depan dunia. Kalau kita memahami kitab suci ini, maka saudara bisa memahami masa depan saudara. Tahun 2022 memang kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita memahami Alkitab, kita dapat memahami bahwasanya kehendak Tuhan dalam tahun 2022 ini. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita dapat supaya pikiran kita ini dibukakan dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengerti kitab suci ini. Mari coba kita belajar di dalam Efesus pasal 1. Mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-22, saudara. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 22. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 22. Dan kiranya ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Sama seperti ini menjadi doanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Saya akan bacakan ya, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama tadi kita meminta dan memohon kepada Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia dari sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, sebenarnya ayat ini sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mengerti kitab suci itu adalah yang pertama saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus, yang saya katakan tadi. Ada orang yang mempelajari Alkitab, tapi kalau dia yang pertama dia tidak menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka Alkitab ini sama dengan buku-buku novel.
atau buku-buku yang lain. Kalaupun saudara membaca Alkitab ini, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya saudara hanya membacanya, hanya mendapatkan pengetahuannya saja. Sama seperti saudara membaca buku-buku yang lain. Tapi yang membuat perbedaan adalah ketika saudara waktu membaca Alkitab ini dan saudara sudah mengerti kehendak Tuhan, hati Tuhan, saudara harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena dengan cara itu maka saudara sedang sama seperti ketika saudara misalnya mungkin waktu pacaran dulu. Nah, Bapak Ibu waktu masih pacaran gitu. Wah, ibu mungkin dulu masih single ya. Nah, kayak enggak ada Pak Abbas ya. Saya kasih contoh Ibu Intan ya. Waduh, waktu dulu membaca surat ya dari pacar. Nah, itu waduh membacanya itu waktu membacanya itu hatinya berbunga-bunga, enggak tahu hati yang berbunga-bunga itu bagaimana. Sampai sudah dibaca sampai dibaca lagi. Besoknya masih dibaca lagi. Padahal sebenarnya isinya sama. Karena ketika membacanya itu waduh hatinya berbunga-bunga, wah bersukacita. Tapi kalau misalnya suruh baca, ini baca, kemudian mungkin ada adiknya atau kakaknya atau orang lain membaca surat dari pacarnya waktu itu, mungkin waktu bacanya ya sudah baca aja sekali, sudah enggak ada hal yang lain, sudah cukup gitu aja, hatinya enggak berbunga-bunga mungkin. Ya kalau suruh baca lagi sudah malas, cukup satu kali aja. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita enggak punya benar-benar perjumpaan atau kita enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Alkitab ini menjadi biasa-biasa saja. Tapi waktu saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, waktu saudara membaca Alkitab itu saudara sedang membaca hatinya Tuhan. Waktu saudara membacanya, saudara hati saudara berbunga-bunga. Saudara ada sesuatu yang lain dalam hati saudara, ada sesuatu yang lain dalam pikiran saudara, ada sesuatu yang lain, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada cinta yang baru, ada kasih yang baru, saudara-saudara. Nah, makanya di sini dikatakan yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, yang selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengerti kitab suci adalah meminta kepada Tuhan Yesus itu, yang firman hidup itu untuk membukakan atau memberikan roh hikmat dan wahyu. Saya ingin membahas bagaimana roh hikmat dan wahyu. Coba kita memperhatikan ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Saudara, Alkitab dengan jelas yang memiliki roh hikmat dan wahyu. Dan yang dapat memberikan hanya Tuhan Yesus. Dan roh hikmat dan wahyu ini, kalau itu diberikan kepada kita, ayat 17 dikatakan, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Sudah harus meminta roh hikmat dan wahyu. Apa yang dimaksud dengan roh hikmat dan wahyu itu? Saudara. Roh hikmat dan wahyu itu berbicara bagaimana perubahan pikiran, saudara. Makanya hikmat itu seringkali digambarkan dengan pikiran. Tapi hikmat itu juga dikaitkan dengan hati. Karena pada ayat selanjutnya itu akan memberikan mata hatimu terang. Jadi seringkali yang saya khotbahkan bahwasanya pikiran dan hati kita itu ada keterkaitan. Kalau hikmat itu berbicara tentang pikiran, selalu dikaitkan dengan hati. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita dapat diberi hikmat dan wahyu adalah, saudara, mintalah kepada Tuhan. Mintalah pengertian kepada Tuhan. Mintalah roh hikmat dan wahyu ini. Nah, apa yang dimaksud dengan roh hikmat dan wahyu? Di sini adalah roh hikmat dan wahyu. Kalau itu diberikan kepada kita, maka yang pertama saudara dapat memahami pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kalanya ketika kita percaya kepada Tuhan,
kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Kalau saya tanya, Bapak Ibu yang menjadi Kristen yang sudah lebih dari 10 tahun pasti banyak di sini. Bahkan mengatakan, Pak, saya itu loh mulai dari kecil, bukan hanya mulai dari kecil. Belum ada di perut ibu saya aja, saya sudah Kristen, Pak. Oh ya, ada yang katakan gitu. Saya itu sudah jadi Kristen bertahun-tahun, Pak. Tapi kemudian saya tanya, lah kamu itu punya tujuan apa untuk jadi Kristen? Bingung. Kamu itu punya tujuan apa percaya pada Yesus? Ya supaya saya diselamatkan, Pak. Ya, supaya saya selamat, Pak. Nah terus, ya itu aja, Pak. Nah, padahal saudara, pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, saudara itu sudah, masa depan saudara, itu sudah dibuat demikian indahnya oleh Tuhan. Ada Tuhan sudah memberikan pengharapan. Pengharapan itu seperti apa? Nanti kalau saudara melewatinya, maka saudara akan menerima akan hal itu. Makanya kalau kita punya roh hikmat dan wahyu, maka ayat yang ke-18 dikatakan seperti gini. Ia akan menjadikan mata hatimu terang. Apa yang dimaksud dengan mata hati terang? Mata hati terang itu kalau misalnya ya saudara-saudara, kalau saudara ada di dalam kegelapan maka saudara nggak bisa melihat sesuatu. Tapi kalau saudara ada di dalam terang maka saudara bisa melihat segala sesuatu. Artinya saudara akan dapat melihat, saudara akan dapat memahami, saudara dapat mengerti. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang pengharapan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Pengharapan kita itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini hanya mengejar jadi orang Kristen, mengejar hanya materi-materi yang saat ini saja. Pokoknya aku diberkati Tuhan. Padahal sebenarnya pengharapan yang Tuhan berikan. Kalau saudara dapat mengerti firman Tuhan, saya hanya menjelaskan singkat saja. Yang pertama adalah, saudara, pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan menerima segala warisan. Apa saja warisan itu? Saudara akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kadang kita ini hanya mengejar hal yang fana. Yang 70 atau 80 tahun. Saudara bekerja keras hanya untuk yang 70-80 tahun. Bekerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhan yang hanya berjangka waktu 70 atau 80 tahun. Makanya kadang-kadang ada orang, ayo, kalau engkau bekerja keras untuk kebutuhan jasmani, engkau harus lebih bekerja keras untuk kebutuhan yang rohani. Karena yang jasmani itu usianya cuma 70, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi masih ada pengharapan ketika Tuhan memanggil kita. Masih ada pengharapan, saudara akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum saudara masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara masih akan dapat menikmati pesta pernikahan anak domba 7 tahun. Saudara ada di angkasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika saudara ada di angkasa bersama Tuhan, saudara akan mendapatkan yang artinya nanti saudara akan mendapatkan masuk di dalam tahta atau tahta penghakiman. Tapi tahta penghakiman bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan tahta penghakiman apakah saudara nanti masuk neraka atau masuk surga, tidak. Tetapi itu adalah pembagian upah selama saudara ada di dalam dunia ini. Dan setelah itu saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi bukan itu saja. Tuhan masih menyediakan Yerusalem yang baru. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, Tuhan menyediakan Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, yang akan kita bisa nikmati untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya kalau saudara kemudian diberikan roh hikmat dan wahyu, maka hati saudara, pikiran saudara akan menjadi terang. Pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara dapat mengenal ternyata pengharapan nanti yang Tuhan sediakan itu luar biasa daripada sekarang. Kalau saudara mengerti pengharapan yang luar biasa, maka iman saudara menjadi kuat. Iman saudara tidak akan tergoncang oleh godaan-godaan yang hanya sementara yang berjangka waktu 70-80 tahun.
Yang selanjutnya, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, yaitu panggilannya, saudara menjadi anak Tuhan. Ya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara, siapakah diri kita ini? Kita orang berdosa, jauh dari kemuliaan. Tapi pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara kemudian meminta roh hikmat dan wahyu. Saudara kemudian dapat memahami. Makanya orang yang sudah diberikan roh hikmat dan wahyu dan dibuat mata hatinya terang, orang itu mudah mengucap syukur. Aduh, siapakah saya ini? Kok sampai dikasih Tuhan? Sampai saya ini orang berdosa, tapi saya diampuni oleh Tuhan. Saya ini orang berdosa, tapi diangkat sebagai anaknya. Saya ini adalah orang berdosa, tapi saya diberi kehidupan. Saya masih dipercaya pelayanan-pelayanan, masih dipercaya Tuhan dengan kesempatan-kesempatan. Orang yang belum menerima roh hikmat dan wahyu, yang keluar di dalam hati dan pikirannya selalu keluhan. Sudah dikasih berkat Tuhan, aduh Tuhan gak cukup Tuhan. Banyak tuntutannya. Karena dia tidak mengerti bahwasanya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Orang yang dibukakan mata hatinya itu selalu berintrospeksi dirinya, selalu menyadari dirinya ini sebenarnya siapa sih saya ini, tapi Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Yang selanjutnya adalah orang yang diberikan roh hikmat dan wahyu. Orang itu dapat mengerti betapa hebat kuasa Tuhan. Tapi bukan hanya betapa hebat kuasa Tuhan, tapi betapa hebat kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang dikhususkan, yang diberikan dan akan diberikan kepada dia. Coba ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Artinya gini, kalau saudara melihat bahwasanya Yesus sudah mati dan dibangkitkan, artinya segala kuasa di dalam dunia ini, apapun dalam dunia maut maupun dunia yang hidup, itu sudah ditaklukkan di dalam kuasa Yesus. Dengan lain kata, Yesus itu yang memegang kendali dan kuasa semua alam. Baik alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Baik alam lain maupun alam yang tidak lain. Begini gitu. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Nah, jadi betapa hebatnya kuasa Tuhan. Tapi betapa hebat, memang Tuhan Yesus itu hebat. Tapi saudara, ketika saudara menerima roh hikmat dan wahyu, maka saudara juga akan dapat mengalami. Bukan saudara melihat kuasa Yesus itu kata orang, kata firman Tuhan saja. Tetapi saudara juga akan mengalami bahwasanya memang Tuhan Yesus itu hebat dalam hidup saudara. Tapi bagaimana saudara bisa menerima kuasanya yang hebat itu dalam hidup saudara? Firman Tuhan katakan, sesuai yang saudara percayai. Makanya ada orang-orang yang gini, kenapa kok orang itu mendapatkan pertolongan Tuhan luar biasa, kok saya enggak? Saya balikkan lagi. Sesuai dengan yang dia percayai. Jadi hebatnya kuasa Tuhan itu sesuai yang Anda percayai. Mengerti maksudnya? Kalau saudara hanya percaya kepada Tuhan, Tuhan, saya percayalah. Ini saya dapat katakan gini, saya percaya, pokoknya saya bisa sembuh. Saya dapat sembuh dari ini. Maka hebat kuasa Tuhan itu seperti yang saudara katakan, seperti yang saudara percayai. Makanya kemudian firman Tuhan katakan, di sini dikatakan, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Sebenarnya semua kuasa Tuhan, semua berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Jadi tinggal kita ini hanya mengambilnya. Cara saudara mengambilnya, seberapa besar saudara mengambilnya itu adalah, itu ditentukan oleh kemampuan saudara, kepercayaan saudara sendiri. Jadi kalau saudara ingin merasakan pertolongan Tuhan yang besar, maka diperlukan kepercayaan yang besar. Kalau saudara ingin merasakan kuasa Tuhan yang hebat, maka saudara percaya saudara semakin pasrah, semakin besar. Semakin saudara percaya kepada Tuhan, maka semakin hebat kuasa Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Semakin, kalau saya dapatkan, semakin saudara pasrah, semakin saudara taat, semakin saudara mulai menyerahkan pikiran-pikiran saudara kepada Tuhan, semakin saudara akan melihat kuasa Tuhan. Kan saya katakan tadi, roh hikmat dan wahyu itu adalah berbicara bagaimana pikiran Tuhan itu akan semakin mengisi saudara, atau saudara, pikiran saudara yang semakin banyak mengisi pikiran kita. Kalau firman Tuhan itu semakin mengisi pikiran saudara dan semakin mengisi hati kita, saudara akan melihat betapa hebat kuasa Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti firman Tuhan? Mungkin dengan perkataan yang panjang lebar itu saya simpulkan seperti begini. Semakin saudara mengizinkan Alkitab, semakin saudara mengizinkan firman Tuhan itu, saudara isi dalam pikiran, saudara amini, saudara percayai, dan kemudian saudara simpan baik-baik. Walaupun itu tidak sesuai dengan logika saudara, walaupun itu tidak sesuai dengan pikiran dunia, pikiran secara umum, tapi semakin saudara percaya apa kata firman Tuhan, maka semakin saudara akan mata hati saudara semakin terang. Roh hikmat wahyu Allah itu akan semakin mengisi hidup kita. Dan saudara akan dapat mengerti pengharapan Tuhan, mengerti kuasa Tuhan, mengerti kasih Tuhan, mengerti pertolongan Tuhan. Makanya yang harus saudara lakukan adalah, saudara harus benar-benar belajar untuk punya kerinduan, renungkan firman Tuhan. Belajar untuk menyimpan firman Tuhan. Belajar untuk benar-benar taat kepada kehendak Tuhan. Terimalah Tuhan dan terimalah kehendaknya, walaupun itu tidak sesuai dengan pikiran dan hati saudara. Tapi yakinlah kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam diri saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Amin. Haleluya. Saya senang kita nyanyikan pujian tadi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Kadang ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kadang ketika kita mengikuti firman Tuhan, kita tidak mengerti. Dan kadang ketika kita mengikuti kehendaknya, kadang-kadang kita rasa kurang yakin. Tapi yakinlah bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Haleluya, syukur. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak
tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, tahun ini masih panjang, tapi inilah kesempatan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Inilah kesempatan kita untuk kita belajar dapat mengerti kehendak Tuhan. Supaya ketika kita mengakhiri tahun ini, kita sampai kepada tujuan yang benar. Dan bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Mintalah roh, hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu itu akan dianugerahkan kepada kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Roh hikmat dan wahyu itu akan menolong kita, akan membuat mata hati kita terang. Mata hati terang berbicara tentang kehendak kita, keegoisan kita. Mata hati yang gelap itu berbicara tentang bagaimana jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak kita yang berakhir dalam kejatuhan. Tapi ketika mata hati kita terang, maka kehendak kita pun menjadi benar. Dan pada waktu roh hikmat dan wahyu itu diberikan kepada kita, kita dapat memahami pengharapan, kuasa, dan kasih Tuhan pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Waktu-waktu yang lalu seringkali kita membaca Alkitab, tetapi kita tidak dapat memahami pengharapan Tuhan. Kita tidak dapat merasakan, mengalami juga kuasa dan kasih-Nya. Tapi biarlah pada saat ini sama seperti murid Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu Tuhan membukakan mata hati mereka, membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tahun ini kiranya itu menjadi tujuan kita. Tuhan, aku ingin mengerti firman-Mu dalam hidupku. Mengerti kehendak-Mu dalam hidupku. Supaya aku dapat mengerti pengharapan-pengharapan yang luar biasa yang terkandung dalam firman-Mu itu untuk hidupku. Supaya aku dapat mengerti betapa hebat kuasa-Mu yang Engkau sediakan bagiku ya Tuhan dan bagi keluargaku. Supaya aku dapat mengerti Tuhan betapa luar biasanya masa depan yang Kau berikan kepadaku dan keluargaku ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu itu. Kiranya Kau membuka pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami dapat melihat betapa hebatnya kuasa-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Sehingga setiap hari ketika ku renungkan firman-Mu, ku baca firman-Mu Tuhan, aku dapat merasakan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Supaya aku dapat melihat Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hari-hari hidupku ya Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Dan kiranya Kau membuka pikiran kami. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat,
mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. itu yang kau sediakan, Itu yang kau sediakan bagiku. itu yang kau sediakan bagiku, Itu yang kau sediakan bagiku. haleluya, 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 haleluya. Nanti saya minta Bapak Lukas Cahya Buana untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Amin. Haleluya, haleluya, syukur. Bapak di surga, terima kasih buat firman Allah pagi hari ini kami sudah dengar. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hadir beribadah Tuhan, menikmati firman Allah. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berkati Pak Gembala tempat ini, berkati pelayanan di tempat ini, berkati sidang jemaat-Mu semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman Allah, kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, pengumuman jam-jam ibadah hari Selasa itu ada ibadah doa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir silakan hadir, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ada bisa mengikuti secara live streaming. Kemudian hari Rabu itu ada ibadah kaum pria ya. Dan Kamis juga ada ibadah kaum wanita. Dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 6. Kemudian Minggu ibadah sekolah minggu online jam 8. Dan sekolah minggu yang offline yang tatap muka itu jam setengah 10. Dan kemudian ibadah raya pertama hari Minggu diadakan jam setengah 8 dan yang kedua jam setengah 10. Masih terus semangat dalam melayani Tuhan. Ada amin. Dan ini adalah laporan keuangan selama bulan Desember ya. Nah, bulan Desember. Terima kasih buat dukungan secara keuangan dari Bapak Ibu jemaat, baik persembahan kolektor maupun persepuluhan. Ya, dan laporannya nama-nama sudah dicatat, dan saya sebagai gembala sidang mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua. Ya. Oke, mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, memberkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, dan melawat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir sepanjang ibadah hari ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Tuhan akan memberkati jam-jam ibadah sepanjang hari-hari yang akan datang. Tuhan melawat dan memakai kami. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru dan memakai kami untuk kami dapat menjadi saksian yang hidup. Tuhan juga akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan akan memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang paling bawah. Tuhan memberikan keamanan dan damai sejahtera bagi Pasuruan, Pandaan, dan Taman Dayu di mana kami berada. Tuhan juga melindungi kami dan menjauhkan kami daripada virus apapun, virus COVID apapun ya Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat-Mu secara melimpah, anugerah dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, dan masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga bertanggung jawab dalam setiap langkah-langkah hidup kami, karena kami yakin Engkau menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kiranya sebelum kita pulang mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai Engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.